Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu wali siswa. Eh, Selamat berjumpa di pembelajaran TIK hari ini. Hari ini adalah pertemuan pertama ya buat TIK. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah beserta Bapak Ibu wali siswa kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kesehatan lahir, kesehatan batin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan baik, keadaan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berdoa yang kita baca dengan lafaz basmalah, belajar kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih. Lanjut saja. Baik, kita hari langsung belajar mengenai TIK ya. Nah, TIK sebentar, Bapak buka dulu. Nah, ini TIK, Teknologi Informatika dan Komunikasi. Tapi sebelumnya Bapak mau berkenalan dulu dengan kalian ya. Mungkin di antara kalian ada yang belum kenal sama Bapak, ada yang sudah kenal juga ya. Terima kasih kalau sudah kenal. Baik, nama Bapak yaitu Bapak Ahmad Wahidin ya. Panggil saja Pak Ahmad. Nah, tinggal Bapak di Jalan Kayu Manis 3, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan. Ya, baik. Langsung saja. Nah, ini bab 1 ya. Bab 1 mengenal perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Perangkat teknologi dan informasi banyak macam dan jenisnya. Alat-alatnya mengikuti zaman dari zaman sederhana sampai zaman modern ya. Perkembangannya sangat pesat. Apalagi di zaman modern ini semua diteliti dan dikembangkan agar menjadi lebih baik ya. Nah, ini perkembangan informasi dan komunikasi itu perkembangannya sangat pesat sekali ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang sudah pesat sekali, sudah pesat banget. Contohnya lanjut ya. Nah, ini alat komunikasi pada zaman dahulu misalkan. Pada zaman dahulu orang biasanya menggunakan kentongan ya. Nah, kalian tahu kentongan? Nah, kan kalau seperti ini nih. Nah, seperti ini kentongan ya, namanya kentongan. Kalau orang apa sih? Kalau orang Jawa Barat bilangnya kohkol. Ya, orang bahasa Indonesia orang ini sini namanya kentongan ya. Nah, ini dahulu komunikasi itu masih kuno, biasanya menggunakan alat seperti ini ya. Zaman jadul. Nah, zaman jadul ya, menggunakan alat informasi seperti ini. Ya, ini biar ada suaranya harus diapain? Harus dipukul sebagai tanda untuk memberikan ke semua warga masyarakat bahwa ada sesuatu yang terjadi ya. Nah, maka jika ini dipukul, maka warga akan berkumpul karena ini merupakan suatu tanda ada kejadian ya. Nah, dulu itu orang-orang dulu bisa ditanya sama ayah kalian atau bunda kalian yang lahirnya misalkan ada tahun 80-an, pasti mengenal begini ya. Dulu orang jaga malam itu jaga keamanan bawa begini, bawa kentongan ya, kemana-mana bawa kentongan, sehingga kalau ada maling atau ada kebakaran maka ini akan dipukul. Nah, dipukul, warga pada tahu ya, pada tahu ada kejadian yang sedang terjadi. Ya, ini untuk memberitahukan kepada warga atau masyarakat bahwa dengan adanya suara-suara kentongan ini dipukul malam-malam, nah ini bisa ada
hal-hal yang terjadi di tempat tersebut ya. Nah, dari zaman ke zaman dahulu sampai zaman sekarang nih alat informasi komunikasi itu bertahap ya, bertahap dari zamannya jadul sehingga zaman sekarang premodern. Nah, ini kalau koran istilahnya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang mungkin sama, tetap ada koran juga, mungkin bisa jadi kualitas tulisannya, kualitas kertasnya mungkin zaman dahulu sama zaman sekarang berbeda ya. Ini ya alat informasi dan komunikasi. Lanjut ya. Nah, ini yang ada di buku nih yang kalian punya, boleh dilihat halaman 4 ya, ada yang namanya bel. Nah, bel ini juga termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi apa? Alat komunikasi yang berfungsi kalau di sekolah. Nah, ini menginformasikan bahwa di sekolah kalau misalkan belnya misalkan 2 kali, tandanya sekolah akan masuk ya. Maka ini bel ini bunyinya itu dapat berirama dan bunyinya pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan listrik, ada yang tidak menggunakan listrik. Contoh yang menggunakan listrik seperti ini nih. Nah, maka dia akan suaranya itu bunyinya nyaring. Bunyinya nyaring, dia akan bunyi kalau dipencet, kalau disambungkan sama listrik ada setrumnya ya. Nah, kalau yang tengah ini, nah biar bunyinya itu kalau dia ditarik tali yang bawah ini kanan kiri ya, di iniin ditarik, maka dia akan bunyi juga. Nah, ini masih manual. Nah, di sebelah kanan juga ada nih anak SD, teman kalian yang sedang memegang alat komunikasi informasi yang berupa lonceng ya, lonceng bel lonceng ya, kalau zaman dulu namanya lonceng ya. Ini ya alat komunikasi yang dari zaman dahulu sama sekarang ini masih ada. Dulu sini udah ada, sekarang juga masih ada, cuman kalau ini sekarang udah jarang dipakai. Yang kebanyakan dipakai di sekolah-sekolah yang seperti ini ya. Nah, ini untuk memberikan informasi kepada semua orang bahwa memberitahukan bahwa kalau di sekolah nih, bahwa sekolah akan masuk, akan istirahat, nah nanti akan bunyi bel ya, berbunyi bel. Nah, bel ini ada bermacam-macam kalau di sekolah ya. Ada yang udah disetting, misalkan 2 jam pelajaran dia akan otomatis secara nyala sendiri. Ada juga yang secara manual ya, tidak di setting. Jadi settingnya cuman hanya manual aja ya. Yaitu ya alat informasi komunikasi yang kalian harus tahu ya. Ini bab awal, mungkin nanti ke besok-besoknya ada alat informasi komunikasi HP, telepon ya, karena ini ya kita akan belajar dulu zaman dahulu itu ada seperti tadi ya, namanya kentongan ya. Kentongan itu ya zaman dahulu itu emang ini luar biasa sekali ya. Kalau tidak ada kentongan, mungkin orang-orang ada kejadian apa tidak pada tahu ya. Nah, seperti itu tidak ada tahu, karena ada kentongan, ada penjaga keamanan bawa kentongan, ada kejadian apa, ada maling atau kebakaran, ini dipukul. Nah, orang-orang udah pada tahu ya. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan walaupun kita belajar jarak jauh, mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapat ya. Kalian belajar di rumah juga yang semangat, yang tadi ajarin sama ayah bundanya ya. Jangan lupa kalian sebelum belajar dan sudah belajar diusahain berdoa. Kita akhiri belajar ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.